Dari ruang ibadah GPIB Jemaat Bahtera Hayat Batam, saya, Pendeta Melin Suryani Totelep Tatapahing, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Hayat Batam, mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Salam jumpa melalui program Night Call GPIB pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat 20. Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat 20. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun karena keterbatasan akan dosa kami tidak dapat mengerti dan memahami, menghayati dan mendalami kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon, tuntunlah kiranya kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar di saat kami membaca Alkitab, kami sungguh-sungguh menghayati, memperoleh pengertian dan pemahaman untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga dalam hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa berfirman kepada kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita baca bersama Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat 20 yang saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang menyatakan, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Ada dua pertanyaan yang menarik dalam teks bacaan kita pada saat ini. Ketika kita membaca ayat 18, maka kita akan bertemu dengan hal yang pertama. Bahwa Tuhan Yesus berkata, Ia tahu siapa yang telah dipilihnya. Dipilih untuk apa? Tentu saja untuk menjadi muridnya. Menariknya di mana? Kalau Tuhan tahu siapa yang telah dipilihnya, berarti Ia tahu tentang Yudas Iskariot yang jadi pokok pembicaraan di ayat 18 ini. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak menghindarinya? Mengapa Tuhan masih mengambilnya untuk menjadikannya seorang murid? Jawabannya ada pada kalimat selanjutnya. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi, kalau hal pengkhianatan Yudas Iskariot itu terjadi suatu hari kelak, maka itu berarti Tuhan
mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa orang yang akan diserahkan untuk mati itu adalah guru mereka sendiri. Hal menarik yang kedua, antara ayat 18 dan 19 dengan ayat 20 sepertinya, saya katakan sepertinya tidak ada kaitannya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam dua hal. Atau kita dapat mengertinya dengan dua hal yang dapat dijelaskan. Yang pertama, bukankah Yudas Iskariot adalah murid Yesus? Itu berarti dia adalah bagian dari pengutusan yang dilakukan oleh Yesus. Hanya saja Yudas Iskariot ragu dan bimbang terhadap kebenaran dari sosok gurunya sebagai perwujudan dari Allah itu sendiri. Kemudian penjelasan kedua, ini menyatakan bahwa ada tindakan kontras antara apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dengan murid-murid lainnya. Karena itu, Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berbicara tentang utusan. Utusan itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat untuk membawa kuasa dari orang yang mengutus untuk disampaikan kepada orang lain atau kepada kelompok lain. Orang yang diutus itu mewakili orang yang mengutusnya. Apa yang harus dan patut dilakukan oleh seorang utusan? Ia berbicara dan menyampaikan kepentingan orang yang mengutusnya. Ia berbicara atas nama orang yang mengutusnya dan mempertanggungjawabkannya kepada orang yang mengutusnya. Lalu, siapakah utusan Tuhan? Utusan Tuhan memang dipilih oleh Tuhan sendiri. Apa alasan seseorang biasanya menjadi utusan? Kriteria dunia menjadikan seseorang yang diutus adalah berdasarkan kemampuan-kemampuan yang lebih dari calon utusan. Itu sudah biasa di mana-mana. Yang paling pintar, yang paling cakap, yang paling lugas, yang paling teliti, dan yang paling cekatan atau yang paling-paling yang lain melebihi orang lain. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya adalah, samakah kriteria utusan yang biasanya dilakukan di dunia ini dengan kriteria utusan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengutus seseorang? Seseorang yang diutus itu harus melayani. Seperti teladan yang oleh Tuhan telah dilakukannya dengan membasuh kaki murid-muridnya, menyatakan bahwa seorang utusan harus memiliki kerendahan hati untuk menjadi pelayan. Dia bukan orang nomor satu yang paling-paling tadi, tetapi dia adalah orang yang dipilih dan menjadi
pelayan bagi yang lain. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, seorang murid Yahudi sesekali memang membasuh kaki gurunya, tetapi tidak pernah terjadi sebaliknya. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru telah melakukan yang tidak lazim untuk menjelaskan prinsip tentang ini. Dan ia menugaskan murid-muridnya untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Ayat 14 dan ayat 15 dari teks bacaan kita. Pelayanan kepada sesama dalam kerendahan hati dikaitkan oleh Yesus dengan pengutusan para murid. Ayat 16 dan ayat 20. Yesus mengingatkan mereka akan status mereka sebagai hamba dan sebagai utusan. Seriusnya peringatan ini ditandai oleh penekanan pada awal kedua ayat tersebut. Mulai dari ayat 18, Yesus menubuatkan tentang pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap dirinya dengan lebih jelas. Namun demikian, Yesus bukanlah korban yang tidak berdaya. Semuanya harus terjadi agar kealahannya bersinar cerlang dan manusia percaya kepadanya. Ayat 20. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, catatan pentingnya yang perlu diingat adalah bagaimana respon kita terhadap utusan Tuhan. Setiap orang yang percaya dan menerima orang yang diutus Tuhan, sebab dengan respon itu, ia menyatakan tentang percayanya dan penerimaannya terhadap Tuhan yang mengutus, sekaligus menyatakan hal yang sama terhadap Allah yang mengutus Yesus sebagai anak tunggal Allah. Hingga nyatalah apa yang dikatakannya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 yang menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdoa. Ya Kristus, Tuhan, Bapa yang di sorga, di malam hari ini kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami, untuk bekerja, untuk berupaya, untuk berusaha, demi kesejahteraan hidup kami. Bahkan setiap kami yang harus melaksanakan aktivitas dalam rumah tangga dan keluarga, ataupun di ladang dan di sawah, di laut, di udara, atas tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pertanggungjawabkan kepadamu. Syukur dan terima kasih Tuhan, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur, mengajar, dan mengingatkan kami akan kiranya supaya kami menerima utusan Tuhan dan dengan demikian menerima Tuhan sebagai utusan Allah, sebagai anak tunggal Bapa. Percaya, merendahkan diri dan hati dalam pengharapan akan Kristus yang kami
kasihi, khususnya di masa Minggu Prapaskah pada saat ini. Di malam hari ini, kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan Sinode Tahunan GPIB yang sekarang sedang berlangsung di Salatiga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap utusan secara sinodal, fungsionaris majelis sinode, program-program yang dicanangkan, diputuskan dan ditetapkan, sehingga setiap utusan akan kembali ke jemaat masing-masing dalam damai dan sejahtera Tuhan untuk memberlakukannya di tengah-tengah jemaat. Berkati pelayanan persekutuan kesaksian di tengah-tengah jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, unit misioner, para presbiter, bahkan setiap pelayanan yang dilakukan berkenan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkenan pula menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami saat kami tidur dan beristirahat malam hari ini. Ketika Tuhan menjaga, menyertai, dan melindungi kami sungguh percaya bahwa kami boleh tidur aman, tentram, lelap, dan nyenyak. Dan Tuhan berkenan membangunkan kami pada esok hari untuk kembali menyambut hari baru, nafas kehidupan baru, tubuh yang diberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di setiap peran dan tanggung jawab serta aktivitas kami. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka agar dapat memimpin bangsa yang besar ini. Dan pada akhirnya, masyarakat yang adil dan makmur dapat kami capai dan tuju bersama. Ini doa syukur kami Bapa. Kami berdoa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB, demikian program Night Call pada malam hari ini. Salam jumpa di suatu hari kelak dalam situasi dan kondisi yang tetap damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.